Sebagaimana Ibnu Qayyim jelaskan, ihsa'ul asma' wa husna al-husna, menghitung asma'ul husna wal ilmu biha, dan memahaminya dengan ilmu, aslun lil ilmi bi kulli ma'lum, itu adalah sumber dari segala ilmu. Sumber semua ilmu yang membawakan maslahat bagi manusia adalah tauhid asma was sifat. Sebutkan ilmu apapun, social, ekonomi, biology, apapun itu, semua sumbernya ada pada tauhid al-asma wa sifat. Psychology, semuanya. Ya, semua sumbernya, usulnya ada pada asma dan sifat. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syuf. Syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghila'al as'ar. Kita suatu hari mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena harga-harga di pasar naik. Wa qulna, dan kita berkata, sa'ir lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tentukan harga bagi kita supaya enggak naik terus nih. Kalau Rasul yang menentukan, semua sami'na wa ata'na. Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha menentukan harga. Al-musa'ir, zat yang maha menentukan harga. Tuh, ada nggak di 99 al-musa'ir? Al-qabid, al-basit. Allah lah zat yang mempersempit, yakni rizkinya. Dan Allah lah juga zat yang berkuasa untuk meluaskan, yakni rizkinya kepada makhluknya. Kuasanya ada di tangan Allah. Ya, di sini untuk orang yang beriman membaca hadis demikian, ya, ditekankan apa? Tauhid rububiyah. Kita nggak peduli harga mau semahal apa, dolar mau setinggi apa, mau rupiah sejeblok apa, enggak. Rizkiku telah diatur oleh Allah. Sehingga seorang salaf berkata, ana la ubali hatta law kanat habbah qamh bidirham atau bidinar. Aku nggak peduli kalaupun sebutir gandum harganya 1 dinar. Oke? Kebayang nggak mahalnya? Sebutir gandum sedinar, aku nggak peduli. Alayya an a'budu rabbi kama amarani. Tugasku hanya untuk terus beribadah kepada Tuhanku sebagaimana Dia perintahkan aku. Wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Dan tugas Allah untuk terus memberikan rezekinya kepadaku sebagaimana as He promised me, sebagaimana Dia telah janjikan padaku. Tuh, tauhid rububiyah. Mau harga semahal apa lagi? Kalau emang nggak dibagi rezeki, nggak dapat. Kalau emang dibagi rezeki, dapat. Nggak ada urusan sama harganya berapa. Sekaya-kayanya manusia, kalau dia dibagi rezeki, nggak dibagi rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghendaki hal itu, maka dia tidak akan dapatkan. Sekaya-kayanya manusia, iya kan? Semiskin-miskinnya manusia, tapi kalau Allah rizkikan hal itu kepada dia, maka nggak ada manusia yang bisa menghalanginya. Tuh, haji. Sekaya-kayanya manusia pengen haji, kagak bisa-bisa. Kenapa? Allah nggak takdirkan dia untuk semiskin-miskinnya manusia. Tahu-tahu dapat jatah haji dan dia berangkat. Dan jadi semua ini nggak bergantung pada angka. Nih, kita membaca hadis mahalnya harga, oke? Dari sisi ini tauhid rububiyah. Tapi ada sisi lain. Ternyata ini adalah sebuah usul dari ilmu ekonomi, ya akhi. Oke? Naik turunnya harga di pasar. Naik turunnya harga di pasar dicari ini alasannya oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya ini naik turunnya harga di pasar ini tergantung supply dan demand. Ketersediaan barang tersedia, harga turun. Barang semakin nggak tersedia, harga naik. Tapi kok bisa tetap ada poin, tetap missing link, ada black hole yang nggak kejawab. Kok bisa harga naik turun serempak di pasar tuh? Ada stok beda-beda kan? Tapi naik turun tetap serempak di pasar-pasar yang mana? Ini nggak kejawab. Nggak kejawab. Oke? John P. Huntington, dia mencari ini. Dan dia jawab, ini adalah pengaruh the invisible hand. Ini pengaruh tangan-tangan yang tak terlihat di pasar. Biasa. Gitu. Mukmin wahid bilang, ini yadullah, ini the God's hand.
Dari mana infonya? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha menentukan harga pasar. Oh, economy. Dari tauhid asma was sifat. Semuanya, syuf. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadukum yajma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, liquid, cair. Thumma sar 'alaqah mithlu dhalik. Kemudian berubah menjadi 'alaqah. Yani cairan ini mengental jadi gel. Mithlu dhalik, 40 hari juga. Thumma sar mudghah mithlu dhalik. Berubah lagi menjadi segumpal daging. Mithlu dhalik, 40 hari juga, 120 hari. Okay? Kemudian Allah utus seorang malaikat, yakni semalaikat. Allah utus semalaikat, yunfakh fihi ruh, ditiupkan ruh. 120 hari, 4 bulan. Baru ada detak jantung kan? Ilmu apa itu? Biology. Kemudian dia yu'mar bikatbi 4 kalimat, diperintahkan malaikat itu untuk menuliskan 4 kalimat. Ya ini takdirnya, ini kitabah tsaniyah. Penulisan takdir yang kedua. Pertama Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum creation, sebelum penciptaan alam semesta. Penulisan yang kedua di dinding rahim tiap ibu yang melahirkan. Tuh, yu'mar bikatbi 4 kalimat. Rizkinya, ajalnya, nasibnya, sengsara atau ini sama amalannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syuf, inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu." Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal segumpal daging yang apabila beres, maka insya Allah tubuh semua beres. Kalau ini segumpal daging beres. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging rusak, maka fasadal jasadu kullu. Maka rusak seluruh tubuh. Ala, ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati, jantung sebenarnya, cuma diterjemahkan ke kita hati, gitu ya. Padahal bukan hati ampela, bukan. Maksudnya jantung. Qalb itu jantung sebenarnya. Ya, itu jadi usul buat medis, usul buat psikologi. Oke? Usul psikologi juga. Syuf, asma wa sifat. Itu aslu kulli ulum, sumber setiap ilmu yang membawakan maslahat bagi manusia. Ya, baik, kita cukupkan dulu sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Afwan, ana enggak terima pertanyaan. Anis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.